Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah teori kepribadian. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Doktoranda Esti Hayu Purnamaningsih MS selaku dosen pengampu kami. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas adalah pemikiran dari tokoh Abraham Maslow. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ummu Haulah, Sofi Arifah, Najwa Juniza, Aurelia Azahra, Anissa Maulida, dan Safina Azra. Abraham Maslow atau sering disebut Maslow merupakan salah satu tokoh humanistik yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Beliau merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari orang tua yang berstatus imigran Yahudi Rusia. Pada masa kecilnya, orang-orang mengenal Maslow sebagai anak yang kurang berkembang dan tidak berpendidikan sendiri di antara saudara-saudaranya. Maka dari itu, ia didorong keras oleh kedua orang tuanya untuk belajar karena ia diakui sebagai seorang intelektual di usia muda. Kehidupan di masa kecilnya dipenuhi oleh perasaan malu serta depresi yang kuat. Di samping itu, Maslow juga merasa tidak dekat dengan ayah dan ibunya. Maslow menempuh pendidikan hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, sampai pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan berhasil lulus dari Wisconsin University. Pada saat berkuliah, Maslow menikah dengan sepupunya, Bertha, pada tahun 1928. Kemudian beliau bertemu dengan mentor utamanya, yaitu Profesor Harry Harlow. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentor yang lain, yaitu Alfred Adler, yang salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya kembali di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Whittemer, seorang gestalt psikolog. Kemudian orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Menulis subjek-subjek mendalam dan tulisannya banyak meminjam dari gagasan-gagasan psikologi. Namun dengan pengembangan yang signifikan, penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, aktualisasi diri seorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang dibentuk sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini, ia dikenal sebagai kekuatan ketiga di samping teori Freud dan Behaviorisme, dan pengaruh yang ia berikan terhadap ilmu-ilmu humaniora menjadi sebab. Selanjutnya yaitu bagian konsep-konsep dan pemikiran tokoh. Abraham Maslow dianggap sebagai pendiri dan pemimpin gerakan psikologis humanistik. Dia keberatan dengan behaviorisme dan psikoanalisis, khususnya pendekatan kepribadian Freud. Menurut Maslow, ketika psikolog hanya mempelajari contoh orang yang abnormal atau bingung secara emosional, mereka mengabaikan semua kualitas positif manusia seperti kebahagiaan, kepuasan, dan ketenangan pikiran. Kita meremehkan sifat-sifat manusia, kata Maslow, sehingga ketika kita gagal meneliti yang terbaik dari orang-orang, yaitu individu yang paling kreatif, sehat, dan dewasa. Oleh karena itu, Maslow memutuskan bahwa pendekatannya terhadap kepribadian akan menentukan figur terkemuka di masyarakat. Jika Anda ingin tahu seberapa cepat orang dapat berlari, Anda akan melihat pelari tercepat yang dapat Anda temukan, bukan pelari rata-rata. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk menentukan berbagai potensi manusia. Teorinya tidak berasal dari sejarah kasus pasien klinis, tetapi dari penelitian tentang orang dewasa yang kreatif, mandiri, dan terpenuhi. Dia menyimpulkan bahwa setiap orang dilahirkan dengan serangkaian kebutuhan naluriah yang sama, yang memungkinkan kita untuk tumbuh, berkembang, dan memenuhi potensi kita. Maslow mengusulkan hierarki dari 5 kebutuhan bawaan yang mengaktifkan dan mengarahkan perilaku manusia. Mereka adalah kebutuhan fisiologis, keamanan, kepemilikan dan cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Maslow menggambarkan kebutuhan ini sebagai naluriah dan berarti bahwa mereka memiliki komponen yang negatif. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai kelebihan dan juga keterbatasan pada teori Abraham Maslow. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan teori Abraham Maslow, yaitu teori ini sangat mudah untuk dipahami karena memberikan pengetahuan mengenai kebutuhan manusia yang bersifat material, non-material, dan juga memiliki tingkatan. Selain itu, memberitahu bahwa seseorang untuk memenuhi kebutuhannya akan bekerja atau mengerjakan tugasnya, sehingga kedudukan
kehidupan atau sosial ekonomi sangat berpengaruh pada jenjang kebutuhan manusia. Karena itu akan mudah terbentuknya motivasi atau rangsangan agar individu lebih semangat dalam bekerja dan juga mengerjakan tugasnya. Seperti seseorang yang memiliki kedudukan rendah atau sosial ekonomi yang rendah akan cenderung termotivasi oleh material. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau sosial ekonomi yang tinggi akan cenderung termotivasi oleh non-material. Sehingga teori Maslow dianggap relevan hingga saat ini karena pemikiran Maslow berpandang bahwa keyakinan manusia akan lebih baik jika seseorang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dan menjadi diri mereka sendiri seperti apa yang mereka mau. Kita akan membahas tentang keterbatasan dari teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow membahas tentang hierarki dari 5 kebutuhan untuk mengarahkan perilaku manusia. Teori tentang kebutuhan yang berjenjang ini kurang tepat karena kebutuhan manusia tidak perlu adanya kasta. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, maka dari itu jelas manusia pasti memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Tubuh dan jiwa saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak perlu individu menunggu kebutuhan dasar, rasa aman, cinta, dan kasih sayang, serta rasa percaya diri terpenuhi untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri. Orang kuno pernah berkata, apabila orang mengistirahat dan jiwanya dengan keadilan dan kebenaran, maka kebutuhan lainnya akan ditambahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dari teori Abraham Maslow ialah setiap individu mempunyai cara berpikir yang berbeda. Satu individu dengan individu lainnya tidak bisa disamakan cara berpikirnya. Kebutuhan individu pun tidak selalu mengikuti tatanan yang berjenjang pula. Oke, sekarang kita masuk ke bagian persamaan pemikiran dari tokoh Abraham Maslow dengan tokoh antar mazhab dan tokoh dari mazhab yang berbeda. Untuk tokoh antar mazhab, saya mengambil contoh dari Carl Rogers, di mana keduanya ini berada dalam aliran yang sama, yaitu psikologi humanistik. Persamaan pertama adalah mereka melihat bahwa tiap individu terlahir baik atau sehat. Kedua, mereka sepakat bahwa kesehatan mental individu merupakan tahapan perkembangan hidup alamiah. Ketiga, mereka menggunakan konsep aktualisasi diri. Keempat, mereka melihat pentingnya cara pandang diri dan lingkungan terhadap kepribadian. Untuk yang kelima, Maslow dan Rogers memiliki pandangan yang positif dan optimistik terhadap pertumbuhan individu, memperhatikan kualitas batin, dan memperhatikan kemampuan individu yang tumbuh. Setelah membahas persamaan antar mazhab, sekarang saya akan membahas tentang persamaan dari mazhab yang berbeda. Saya mengambil contoh dari tokoh Albert Bandura. Persamaan yang ada adalah pendekatan tiap pemahaman memiliki tujuan yang sama dalam membentuk perilaku individu. Persamaan yang lainnya adalah kedua teori menekankan bahwa lingkungan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan tiap teori. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan teori-teori Abraham Maslow dengan beberapa tokoh. Walaupun Abraham Maslow dan Carl Rogers berada pada satu aliran yang sama, namun mereka tetap memiliki perbedaan. Abraham Maslow pada teori aktualisasi dirinya menekankan bahwa individulah yang berperan secara keseluruhan tanpa melibatkan aspek lainnya. Sementara aktualisasi diri menurut Carl Rogers adalah suatu proses individu yang bergerak ke arah peningkatan pemahaman proses belajar, peningkatan hidup secara eksistensial, dan peningkatan kepercayaan diri pada individu. Teori Carl Rogers tidak hanya berpusat pada diri sendiri seperti teori Maslow, tetapi ia mengatakan bahwa lingkungan juga berperan dalam perkembangan aktualisasi diri. Perbedaan kedua adalah tokoh Abraham Maslow dengan tokoh Albert Bandura. Mereka merupakan dua orang tokoh yang memiliki aliran yang berbeda, di mana Albert Bandura merupakan seorang tokoh aliran behavioristik. Ia jelas memiliki teori-teori yang berbeda dengan Abraham Maslow. Albert Bandura terkenal dengan teorinya yaitu social learning, yang adalah sebagian besar perilaku individu dipelajari secara observatif melalui peniruan atau modeling bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Perspektif humanistik menekankan pada pendekatan multifasat akan pengalaman dan perilaku individu dengan menitik beratkan pada keunikan serta manifestasi diri. Hal tersebut telah dibahas lebih dalam oleh Abraham Maslow dengan teori mengenai motivasi, merupakan konsep yang telah dirancang berdasarkan beberapa asumsi dasar perihal motivasi. Pertama,
Motivasi yang berasal dari perilaku individu dapat datang dari beberapa motivasi yang terpisah. Kedua, individu akan terus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan. Kekuatan motivasi akan mengalami penurunan ketika sudah terpenuhinya sebuah kebutuhan individu, di mana karena penurunnya itu kebutuhan akan digantikan oleh kebutuhan lainnya. Yang terakhir, setiap individu memiliki dorongan motivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Teori Maslow juga beranggapan bahwa setiap individu memiliki potensi dalam berkembang guna memiliki kepribadian yang sehat, yaitu aktualisasi diri. Dalam mengantarkan individu untuk mencapai aktualisasi diri, ia perlu memenuhi terlebih dahulu kebutuhan di tingkatan yang rendah seperti kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Ketika individu sudah mencapai tingkat kepuasan yang cukup pada tiap kebutuhan yang ada, ia akan meraih aktualisasi diri. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.